warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan manfaat ya. Mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran anak-anak lebih dahulu ya. Baik, Bu. Ayu Nurskiatul, Hadir, Bu. oke. Elin Fauzia, Hadir, Bu. Vivi Triani, Bitno Hadi. Siap, hadir. Alhamdulillah hari ini lengkap ya. Alhamdulillah nih. Gimana teman anak-anak hari ini? Kabarnya sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Kelihatan nampak ceria ya. Iya. Sumringah banget ya, alhamdulillah Lis gitu. Oke. Iya Ibu lupa. Hari ini Ibu kan kemarin minggu depan tuh bilang mau ada tagline ya. Iya. Nanti kalau Ibu bilang 10 TAP 1, nanti anak-anak jawabnya sehat, ceria, luar biasa. Oke, gimana bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Kita mulai ya bareng-bareng. 10 TAP 1. Sehat, ceria, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Gimana? Seneng gak hari ini? Senang. Senang. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Nah, tentunya kegiatan pelayanan Paskah pada hari ini tuh sangat bermanfaat untuk kita, khususnya untuk teman-teman semua yang saat ini tuh masih kayak mengalami penurunan motivasi belajar nggak sih? Kayak males Iya, ya, Bu. banyaknya tugas Bu, belum lagi kegiatan ekstra, ada yang ikut PMR, pramuka gitu kan, mesti kayak apa sih tugasnya, males banget gitu loh. Nah itu nanti hari ini Ibu akan kasih beberapa tips nih untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak semua. Oke. Nah sebelumnya memasuki materi layanan, gimana kalau kita permainan dulu? Boleh. Ya? Untuk mengetes fokus dan kesiapan dari anak-anak semua. Siap. Oke, jadi untuk ice breaking kali ini Ibu ada namanya itu 369 tepuk tangan. Oke? Ya, jadi nanti ini nih Ibu mau jelasin dulu ya. Nanti kalau setiap ada angka 3, 6 sama 9 gak boleh diucapin, tapi harus ditepuk. Jadi misalkan 1, 2, 4, 5 gitu, oke? Tapi permainannya biar lebih seru, yang Ibu tunjuk harus ngucapin. Jadi nggak urut nanti. Ya. Acak ya. Oke, jadi pahami ya. Santai. Kita mulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, Salah. Kalau tepat kan tadi disebutin. Iya. Oke, berarti sesuai sama yang Ibu tunjuk ya. Oke. 9. Nah, 3, 6, 9 harus tepat, nggak boleh diucapin. Nah, selain itu diucapin. Oke, kita mulai lagi. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2. 1 angkat aja, nggak apa-apa. 4. Oke. Salah lagi. Ulang, Ibu. Lagi. 1 kali lagi ya. Yang fokus. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Belum. Betul. Berarti kali ini fokus ya. Emang harus beberapa kali. Tadi kan 3 kali baru fokus, nggak apa-apa emang kayak gitu. Oke, Bu. Oke teman-teman, anak-anak semuanya, hari ini kita akan memasuki pada materi layannya, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih itu motivasi belajar gitu. Kenapa sih penting bagi anak-anak semua yang masih sekolah gitu. Nah jadi yang pertama, motivasi belajar itu merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila peserta didik anak-anak semua ini tuh mempunyai motivasi yang belajar yang tinggi seperti itu. Lalu seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila faktor pendorongnya yaitu motivasi belajar. Lalu peserta didik akan belajar dengan bersungguh-sungguh jika memiliki motivasi yang tinggi. Tentunya gini teman-teman,
kalau teman-teman atau anak-anak semua itu memiliki motivasi belajar yang tinggi dan berorientasi pada apa yang ditargetkan, itu pasti mempunyai apa ya, kayak keinginan sendiri gitu loh. Misalkan nih teman-teman, ada Bu setelah lulus nih pengen masuk ke perguruan tinggi gitu kan, pasti kan orientasinya akan belajar gimana sih cara tips-tipsnya mengerjakan soal-soal nanti untuk masuk perguruan tinggi seperti itu. Nanti mereferensinya tuh kayak aku mau ke UI gitu misalkan, atau kemana gitu, pasti kan akan orientasinya di situ. Pasti oh kalau di UI kan daya saingnya tinggi nih, berarti motivasi belajarnya harus ditinggikan gitu. Dan juga mungkin bagi anak-anak yang ingin bekerja, tentunya kalau dalam dunia kerja kan pasti mempunyai keterampilan ya. Nah ini motivasi belajarnya apa loh Bu? Keterampilan sama motivasi belajar sinkronnya apa Bu gitu kan. Nah sinkronnya adalah misalkan nih kalian mempunyai basic mengenai komputer. Nah kalau komputer kan pasti harus dipelajari dulu kan, kira-kira apa ya, kalau kontrolnya itu seperti apa gitu, desain-desainnya seperti apa. Nah itu kalau kalian motivasi belajarnya tinggi untuk mempelajari komputer dan fitur-fiturnya, pasti keterampilan kalian akan meningkat seperti itu. Lalu kayak itu apa sih Bu, kayak besarnya motivasi itu dapat tercermin dari perilaku yang seperti apa sih Bu gitu kan. Kadang kan udah tekun belajar tapi kayak kurang gitu ya, karena terganggu oleh kegiatan lain. Nah yang pertama itu adalah bisa terlihat dari tadi tekun mengerjakan tugas. Jadi nggak menunda-nunda pekerjaan tugas gitu loh. Kadang juga ibu juga masih menunda pekerjaan ya, kayak diberikan tugas nih tapi masih suka ditunda-tunda. Dan di sini betul kan, kalian juga merasakan sendiri kayak terlalu menunda-nunda tugas. Nah itu harus diperbaiki seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ulet menghadapi kesulitan. Nah kesulitannya itu seperti apa? Seperti tadi membagi waktu antara kegiatan ekstra sama kegiatan Sekolah. ya, kegiatan sekolah itu kegiatan apa? Belajar. Betul. Lalu juga apa ya, kayak ini loh, mempunyai hasrat dan keinginan untuk berhasil. Nah tadi jadi harus diorientasikan nih, kira-kira ke depan selalu seperti apa, kayak target dan tujuannya. Misalkan mau masuk perguruan tinggi ya diseriusin lagi belajarnya. Kalau mau bekerja berarti apa sih harus ditingkatin, yaitu hard skill dan soft skillnya seperti itu. Nah untuk faktor pendukung dari motivasi belajar itu ada dua teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor eksternal sendiri itu termasuk juga dalam faktor sosialnya. Nah kalau untuk faktor internal itu meliputi seperti motivasi belajar kalian tadi, lalu juga asupan. Nah ini kan kadang juga sering dengar ya, kayak masih kecil harus makan yang berprotein gitu, harus makan ikan, harus makan apa ya, kayak tempe-tempe kayak gitu banyak. Nah itu juga nanti mempengaruhi perkembangan otaknya teman-teman, kayak anak-anak semua seperti itu. Lalu juga ada faktor psikologis, maksudnya faktor internal kayak tadi, kayak males banget nih. Nah itu harus cari caranya itu gimana sih biar lebih semangat gitu. Mungkin bisa nonton film dulu, atau mungkin main sama teman. Dengerin musik Bu. Betul, kan ada juga nih yang kayak belajar sambil dengerin musik, itu kan lebih refresh seperti itu ya. Lalu untuk faktor sosialnya itu sendiri seperti apa? Nah itu ditentukan dari pertama itu dari guru. Cara guru memberikan pembelajaran itu cocok nggak sama kita gitu. Terus juga nanti faktor eksternal tadi kan masuk ke faktor sosial ya, itu dari lingkungan belajarnya. Kalau misalkan kita itu lingkungan belajar itu mendukung, kayak teman-temannya itu kepada giat belajar kayak gitu ya, rajin kerja kelompok, pasti kita juga akan terbawa, oh ternyata teman aku juga ini nih Bu, apa ya, rajin belajar, berarti aku juga jadi kebawa seperti itu. Nah lalu ada lagi nah sebelumnya itu kalau motivasi belajar menurun itu pasti kan kayak ada gaya belajarnya juga ya anak-anak ya. Nah harus diketahui juga nih kalau anak-anak tuh maksudnya gaya belajar yang mana. Nah gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada visual dengan gambar nih, yang suka melihat-lihat, misalnya kayak oh kalau ada gambar ilustrasi apa mudah ditangkap seperti itu. Lalu juga ada yang auditorial, yaitu tadi kayak dengan suara-suara gitu. Kan sekarang ada nih kayak podcast kan ada yang tentang pembelajaran seperti itu ya, belajar. Terus juga dibarengin sama musik-musik. Nah itu juga maksudnya auditorial. Lalu ada yang kinestetik, kayak bergerak nih. Ini kayak ibu misalkan nih ngomong harus ada ininya, gerak tangannya apa sih Bu, gerak tangan. Nah itu tuh untuk iya betul, untuk praktek, untuk mempermudah juga seperti itu. Nah sekarang teman-teman udah pada tahu belum gaya belajarnya seperti apa? Mungkin dari Witno gimana?
Kamu gaya belajarnya seperti apa? Saya belajarnya kinestetik visual Bu. Oke, kinestetik visual. Tapi harus ragu terus baru bisa secara gambar lah gitu, bisa divisualisasikan. Berarti apa kalau menangkap pembelajaran itu lebih mudah seperti itu ya? Oke, mungkin dari Eli gimana gaya belajarnya apa mungkin udah tahu apa belum? Mungkin lebih apa audio visual Audio dulu. visual. Ya, aku lebih suka melihat nonton seperti itu. Oke, berarti kayak nanti ditayangin video nanti bisa ditangkap secara gamblang gitu ya, Iya. secara jelas. Oke. Oke, nah tadi kan Ibu udah tahu nih beberapa dari anak-anak semua kayak tentang gaya belajarnya. Ada yang kinestetik visual, ada yang audio visual, mungkin juga ada yang auditorial. Nah, lalu gimana nih Bu cara meningkatkan motivasi belajarnya? Nah, yang pertama itu ada menentukan tujuan dan target. Nah, yang seperti awal Ibu bilang, kalian setelah lulus tuh mau arahnya kemana? Kalau yang mau ke perguruan tinggi, ya tentunya dari sekarang perguruan tingginya itu apa, di mana, lalu jurusannya itu apa gitu. Sesuai dengan potensi kita enggak, sesuai dengan minat kita enggak gitu. Terus juga itu mampu yang kedua itu memberikan penghargaan pada diri kita sendiri, memberikan reward gitu. Misalkan nih kita setelah belajar keras habis UTS atau habis UAS atau habis ulangan harian kita nilainya bagus, nggak boleh eman-eman apa ya, kasih diri kita tuh reward gitu. Kayak mau makan kemana nih, biasanya sukanya pada kemana nih? Coan itu bisa, KFC bisa, cuanki bisa, atau mie ayam bisa, bakso Malang juga bisa gitu. Jadi Soto. betul, nah di Cheese Factory juga bisa. Jadi memberikan reward gitu loh, kepuasan gitu. Ya. Nah terus juga itu kayak meningkatkan lainnya itu apa ya, lebih ke belajar dengan teman juga itu bisa sih. Cara meningkatkan kayak misalkan nih, aduh nggak bisa sama belajar matematika gitu, susah banget. Nah cari nih teman yang bisa gitu, yang bisa untuk diajak kerjasama gitu. Kayak aku diajarin dong ini matematika gimana sih caranya gitu. Terus juga harus perbaiki lingkungan teman-teman gitu. Perbaiki lingkungan, pernah dengar nggak sih misalkan kalau kita itu berteman sama penjual minyak wangi, pasti kita kan ikut wangi juga kan. Tapi kalau misalkan kita berteman sama tukang besi, pasti baunya besi. Nah gitu. Jadi harus perbaiki lingkungan juga. Oke anak-anak? Oke. Jadi mungkin itu materi dari Ibu. Dari teman-teman ada yang ingin sharing gitu mungkin, kayak Bu, kayak ini susah nih Bu motivasi belajarnya atau gimana gitu. Ya mungkin dari Vivi kayaknya pengen ngomong dari tadi tapi ditahan-tahan terus nih ya. Nggak apa-apa, sharing ke teman-teman sama Ibu Vivi. Apapun tadi pertanyaannya. Yang Vivi dapat tadi dari materi yang Ibu sampaikan. Yang saya dapat dari materi yang Ibu sampaikan, Ya. bahwa motivasi belajar itu sangat penting, apalagi sebagai peserta didik. Dan untuk meningkatkan motivasi belajar, salah satunya itu dengan mengenali gaya belajar yang kita miliki. Untuk saya sendiri, gaya belajarnya itu lebih ke visual Bu. Jadi saya itu nggak bisa fokus ketika ada audio atau suara-suara ketika saya belajar. Selain itu juga saya lebih fokus melihat teks daripada video yang ada audio dan visualnya, seperti itu. Oke, seperti itu ya Vi. Mungkin dari Ayu gimana Ayu? Aku mau tanya aja Bu. Kamu tanya, boleh Ayu. Gimana ya Bu cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar? Nah itu ya. Ada. Gak apa-apa. Kok belum ada ini? Gak apa-apa. Nah jadi cara meningkatkan motivasi belajar ya untuk Ayu ya. Ayu pertama itu kenali dulu gaya belajarnya. Kalau misalkan Ayu ternyata Ayu gaya belajarnya apa tadi? Kalau aku suka video sama ada tulisannya Bu, Oke. audio visual. Audiovisual ya. Berarti Ayu kalau belajar itu harus menggunakan audiovisual gitu, biar lebih mudah memahami. Kalau misalkan Ayu dipaksakan untuk menggunakan auditorial, pasti nggak bisa. Pasti kayak, ya apa sih nggak mudeng gitu loh. Nah itu yang pertama, kenali gaya belajarnya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan target dan tujuannya. Misalkan Ayu setelah lulus mau kemana? Mau kuliah, Mau kuliah, jurusannya apa? jurusannya BK. BK, wah nanti kita bisa lah kolaborasi gitu ya Ayu ya. Oke, jadi Ayu nih mau jurusannya BK, udah itu ditungguin. Oh,
BK kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu. Terus kalau mau masuknya univ kemana gitu. Ayo ambil BK ya tadi jurusannya ya. Nah mau univnya di mana yuk? Di UNES. Di UNES. Nah kalau UNES kan daya saingnya tinggi ya. Berarti ayo harus rajin belajar gitu, nggak boleh ketinggalan biar apa yang ayo targetkan itu bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, anak-anak semuanya. Ibu harapkan dari pertemuan kita pada hari ini itu dapat memberikan manfaat. Jadi kami dapat memberikan pengetahuan dari untuk anak-anak semua. Nah untuk tugasnya nanti anak-anak tuh dibuat individu ya, tugas individu aja ya. Tugas individu nanti bisa dibuat jadi poster atau mungkin jadi mading. Nah nanti isinya apa Bu? Isinya itu bagaimana cara atau kiat-kiat itu meningkatkan motivasi belajar menurut diri anak-anak semua gitu. Kayak misalkan dari Vivi, kiat-kiatnya apa gitu. Kan nanti ditulis, nanti dibuat semenarik mungkin, nanti minggu depan dipresentasikan satu-satu ya Iya, ke depan. siap. Oke, siap. Mungkin sekian dari Ibu, kurang dan kurangnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.